Yuk, silakan Bu Dewi. Oke, Bu Erna. Selamat siang Bu Dewi, gimana kabarnya? Selamat siang, Bu Puspa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kabar saya baik. Baik, cukup lumayan baik. Alhamdulillah, sehat sekali, ceria sekali hari ini. Apa yang bisa saya bantu hari ini untuk jenengan? Apa ya, Bu? Untuk hari ini mungkin saya sedikit ada permasalahan, mungkin kayak meningkatkan kompetensi di kelas dan pengelolaan kelas. Nah, kemarin kan ini kebetulan saya di wali kelas 1 SD. Jadi ini adalah masa-masa MPLS. Nah, pengelolaan kelas di mana siswa-siswa saya yang masih transisi dari PAUD ke SD seperti itu. Jadi mungkin ya yang bisa saya sampaikan ini adalah tentang peningkatan kompetensi saya dalam pengelolaan kelas. Seperti itu, Bu Puspa. Ya, berarti pada hari ini kita berencana untuk membahas tentang peningkatan kompetensi itu yang dialami oleh Bu Dewi berkenaan dengan MPLS. Seperti itu, nggih? Iya. Kira-kira jenengan mempunyai tujuan apa untuk meningkatkan kompetensi ini? Mungkin tujuan saya apa ya? Bagaimana saya bisa mengkondisikan anak-anak, di mana anak-anak yang masih lembut sekali, nggih, Bu Puspa. Kalau kelas 1 itu lembut sekali, masih peralihan dari dia anak-anak, terus bagaimana dia harus menjadi anak yang disiplin, anak-anak yang tahu tentang pembiasaan dia sebagai seorang anak didik gitu, nggih. Mungkin tujuan saya untuk bisa membuat mereka itu semakin dewasa dalam artian dari pelarian dia ke PAUD yang masih lembut, masih anak-anak sekali. Nah, untuk tahu bagaimana, saya sudah SD, saya sudah harus bisa minimal menyiapkan keperluan dia mau sekolah, seperti itu. Menyiapkan jadwalnya, menyiapkan mentalnya, seperti itu loh, Bu. Tujuan saya biar lebih bisa, lebih tahu. Pasti luar biasa sekali ini Bu Dewi. Begitu hebatnya ya guru kelas 1. The power emak-emak benar-benar di situ berjalan. Itu ibu yang luar biasa dengan anak-anak yang luar biasa. Iya, kalau dilihat dari tadi peralihan gitu. Kesempatan apa yang jenengan miliki untuk anak itu berproses mencapai tujuan itu tadi? Jenengan meningkatkan kompetensinya sebagai guru wali kelas 1. Seperti itu, Bu. Kesempatan apa yang menciptakan kelas yang kondusif mungkin ya, Bu. Yang bagaimana menyenangkan, kelas yang menyenangkan, yang benar-benar membuat anak-anak itu aku tuh kalau pulang tuh males, tapi pinginnya besok sekolah lagi, ketemu sama Bu Dewi, ceria lagi, senang-senang lagi. Menciptakan kelas yang seperti itu yang ingin sekali saya bisa. Tapi kok iya, sesederhana itu tapi luar biasa ya. Betul. Ya, memang itu naluri yang ya dilihat dari situ butuh berproses yang sedikit lama. Kalau menurut Bu Dewi nih, Bu, dari skala 1 sampai 10 Bu Dewi itu di angka yang berapa, nomor berapa itu pada saat ini aja? Pada saat ini ya, saya masih berada di angka 6, antara 6 sampai 7 lah, Bu. Iya. Karena benar-benar masih baru. Masih anak-anak tuh alhamdulillah anak-anaknya kalau misal dikondisikan dengan
kalau di kelas 1 ya, kelas 1 itu kan banyak yang masih pengen lari-lari, pengen ngobrol sama temennya. Tapi nanti kalau sudah dikasihkan sama bu guru, tepuk 1 atau bagaimana gitu dengan cara-cara yang seperti itu, nanti udah bisa konsen lagi ke sini. Atau kalau enggak, bu gurunya diam, anak-anaknya nanti bingung sendiri. Oh, bu guru diam aja ya, kayak ini udah paham mereka ternyata. Nah, mungkin saya bisa menilai diri saya sendiri ya 6 antara 6,5 lah, antaranya 6 sampai 7. Baik, nggih. Tawar. Iya, iya. Yang menjadi tantangan Bu Dewi untuk mencapai tujuan bahwa saat ini di posisi yang jenengan tadi antara 6 dan 7 itu yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan pembelajaran itu kira-kira apa? Kira-kira tuh ini kebetulan tadi itu saya itu menjumpai yang menjadi tantangan saya itu ada anak yang memang anaknya tuh kalau dilihat memang dari fisik itu anaknya biasa aja, tapi ternyata dia tuh aktifnya luar biasa. Aku tuh ya anaknya tuh kecil tapi ya Allah nggak bisa diem, bicara terus. Jadi saya cuma, oh iya ya, oh iya, kebetulan cowok, jadinya ya gitulah. Jadi tantangan bagaimana saya itu bisa mengendalikan dia. Jadi kebetulan tadi suruh mengerjakan kayak bikin puzzle gitu kan. Mainan apa Bu? Ternyata dia itu saya mencoba untuk dikendalikan itu pakai ya macam-macam gitulah Bu. Ada mainan seperti itulah. Terus ada apa lagi ya? Ada tadi tepuk-tepuk, nyanyi-nyanyi gitu dia bisa ngikutin. Berarti luar biasa sekali Bu Dewi ketika harus menciptakan ide yang spontanitas. Iya enggak sih? Dengan karakter anaknya yang kelihatannya biasa saja kok bisa berkembang segitu hebatnya, itu tentu dengan guru yang hebat. Jika tidak dengan guru yang hebat, wow, saya nggak bisa bayangkan itu seperti apa. Terima kasih Bu Puspa. Ya, semoga masih bisa bertahan, maksudnya kesabarannya Bu gurunya. Insya Allah. Itu sudah terlatih. Dengan kesabaran itu apa yang jenengan butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Mungkin selain itu mungkin strategi. Jadi selain dengan strategi ya mungkin ya. Jadi selain ada permainan-permainan, terus nanti mungkin lain waktu saya akan coba dengan kayak ice breaking atau kita coba dengan memutarkan video. Atau juga bisa jadi anaknya yang saya suruh ke depan, ayo sini sekarang kita cerita, hari ini kita punya cerita apa, atau kemarin kita punya cerita apa, mungkin habis liburan gitu ya, habis Sabtu itu, nah Seninnya gitu bisa cerita-cerita kemarin kemana, siapa tahu dia bisa lebih, oh ternyata aku di itu sama bu guru ya, ternyata aku bisa bisa menunjukkan kalau ternyata aku juga gitu. Mungkin bisa strategi yang baru-baru gitulah ya Bu ya. Iya ya. Iya dari persiapan yang hanya hal kecil mungkin receh terus video gitu nggih. Itu keren sih yang jenengan lakukan gitu. Apa yang dari situ yang jenengan inginkan solusi seperti apa? Mungkin kita dulu solusinya kita lihat dulu anaknya. Kita lihat dulu anaknya. Anaknya tuh kayak gimana sih? Maksudnya dari kita deketi orang tuanya. Iya. Anaknya aktif itu karena apa? Atau memang karakter anaknya kan ada kan yang memang ada karakter anak yang aktif, tapi dia mudah fokus gitu. Nah, mungkin ada juga anak yang kelihatannya sih pasif, tapi anak itu mengerti
oh dia hanya cukup mendengarkan tapi dia bisa melakukan dengan benar gitu kan ada juga. Nah, saya harus melihat penyebab anak itu kok aktif sekali, banyak sekali bicaranya di kelas saat pelajaran dan kadang-kadang tuh bisa mengajak temannya itu menjadi ikut jadi kayak ngobrol sendiri gitu loh. Nah, aku jadi ya Allah anak ini memang harus itu kita mencoba mendekati dulu, memahami penyebab anaknya seperti itu karena apa. Bu Dewi, ya mungkin tidak mereka menjadi bosan atau menjadi tidak apa namanya Mbak apa namanya itu kalau monoton dalam kok pelajarannya ngono-ngono mungkin dia itu harus kita tapi tahu lah kok bisa penyebabnya itu apa kayak gitu sehingga kok kesannya tuh pelajarannya atau bu gurunya itu kurang menarik begitu. Baik, iya. Untuk mencapai kompetensi tadi itu kira-kira kalau tadi sedikit disinggung oleh Bu Dewi bahwa ya kita membutuhkan orang tua yang kita dapat sharing gitu tadi ya. Ya. Mungkin bisa jenengan sebutkan juga kira-kira siapa sih yang bisa membantu menjaga jenengan berkomitmen bahwa ini kompetensinya harus sampai nih di lebih baik lagi gitu. Kira-kira siapa yang bisa bantu? Kalau saya mungkin di sekolah itu yang bisa bantu yang pertama mungkin Bu KS. sama Bu Guru Agama Islam. Oh gitu. Iya, itu yang tempat berkolaborasi. Tempat kolaborasi yang sangat enjoying banget itu mereka berdua karena yang satu Ibu KS itu kan kalau Ibu KS tuh kita mau mungkin mau mencoba strategi baru, mau mencoba metode baru itu kalau nanti beliaunya ACC kan kita enak jalannya ya. Iya. Iya. Sama Bu Agama Islam nanti kita bisa kolaborasi. Misalkan saya dari pendekatan pembelajarannya sudah masuk. Nah nanti kalau sama Ibu Ibu Agama Islam kebetulan di tempat saya guru agama Islamnya ibu-ibu itu bisa nanti dengan pendekatan spiritualnya anaknya sopan santunnya dan sebagainya nanti bisa didampingi kolaborasi dengan beliaunya meskipun tidak ada pengecualian guru yang lain juga bisa kita ajak kolaborasi tapi lebih dominan mungkin ke guru agama Islam dengan UKS itu. Secara nggak sadar Bu Dewi telah memberikan penguatan positif kepada siswanya ya. Seperti itu ya. Luar biasa. Okay. Menurut Bu Dewi ini juga ukuran keberhasilan dari rencana jenengan nanti untuk peningkatan kompetensi itu seperti apa sih ya menurut jenengan? Sebagai ukuran keberhasilannya jenengan anggap bahwa ini berhasil itu jika seperti apa? Mungkin kalau anak itu sudah memang benar-benar menunjukkan dia itu berubah atau kalau tidak saya kompetensi yang saya itu sudah berhasil seperti itu loh. Sudah terlihat memang benar anak yang susah diam alias diam banyak bicaranya, banyak aktivitasnya itu pasti tidak bisa langsung diperintah kamu harus diam itu nggak bisa. Tapi minimal dengan keaktifannya itu dia ada manfaatnya. Dia apa ya namanya? Dia tahu apa yang dia utek, dia ngomongin ini tapi ngomonginnya yang kritis gitu loh. Mungkin seperti ukuran keberhasilannya. Sehingga dia kalau diajak ngobrol tentang ini, tanpa bu guru perintah aja udah, bu guru saya aja gini, gitu, mungkin seperti itu. Berarti kalau dilihat itu mencapai anak-anaknya, kritisnya, itu aktifnya seperti itu di skala berapa Bu Dewi? Skala berapa ya? Mungkin 8. Chemistry yang luar biasa ya antara guru dan murid. Harus itu.
Tadi ada loh anak tuh yang banget itu kan anaknya, tahu-tahu nangis. Gitu. Loh kenapa, Mbok? Nggak mau bicara lah. Aku lah ya cuma ya kalau anak apa nggak mau ngomong kenapa kan kita jadi bingung ya. Terus saya cuma tegetin aja, cuma tak saya rangkul gitu loh. Dan sambil gitu ya sudah. Yang penting anaknya tenang, di sampingnya gurunya nggak mau cerita enggak apa-apa, ya udah yang penting udah tenang kalau udah tenang Bu Guru tinggal. Saya kembali lagi ke kantor kebetulan pas istirahat gitu. Ya Allah, kalau memang anak-anak tuh memang masih lembut seperti itu. Dengan karakter yang sendiri-sendiri ya. Iya. Betul, karakternya berbeda-beda. Berarti di sini Bu Dewi sudah kegiatan kita yang ngobrol bareng ini kan, bincang-bincang ini, sudahkah jenengan dapat gambaran tentang apa yang jenengan lakukan besok ya? Insya Allah sudah. Jadi mungkin saya akan lebih strateginya itu harus ditambah. Bagaimana saya menciptakan strategi yang menarik untuk anak-anak ya, yang membuat mereka tuh nggak bosen. Padahal sebenarnya ya pasti mau tuh pasti ada bosennya. Tapi ya kalau mereka bosen, emaknya yang ceria. Gitu Bu. Ceria. Itu kok pada hilang tuh anak-anakku cowok yang belakang kan saya gitu. Ternyata pada di kolong meja. Ya saya tuh di kolong meja. Loh, pada ngapain? Saya seperti itu. Pada ketawa gitu. Jadi mungkin emang harus gurunya itu harus lebih overacting daripada membuat anak seperti mungkin seperti itu. Saya jadi penasaran untuk ke depan besok. Saya ingin mendapatkan cerita yang baru lagi, terutama ketika mendapatkan skala yang sesuai dengan Bu Dewi impikan gitu ya. Ya, kita harapkan semua. Terima kasih Bu Dewi, semoga kegiatan ini membantu jenengan dan saya terutama menjadi menambah pengalaman, menambah wawasan, luar biasa bertemu jenengan. Kita akhiri ya untuk bersambung ke berikutnya, pertemuan berikutnya. Ya, selamat siang Bu Dewi. Terima kasih Bu Puspa, sama-sama selamat siang juga. Baik. Ya, siapkah Bu Puspa? Siap. Oke, selamat siang Bu Puspa. Siang Bu Dewi. Bagaimana kabarnya Bu Puspa? Luar biasa hari ini. Luar biasanya seperti apa? Luar biasanya karena masih sebagai wali kelas, murid yang baru, tapi sekaligus juga saya harus menjalani sebagai ada tugas tambahan gitu sih. Jadi wow. Wow itu adalah sebuah kata yang sangat keren. Ya. Wow. Ya. Nah, Bu Puspa, mungkin tujuan dari pertemuan kita ini apa ya kira-kira Bu Puspa? Ya, saya masih merasa bahwa saya harus perlu meningkatkan kompetensi saya sebagai wali kelas gitu. Yang di situ juga ada sebagai guru guru ya tugas tambahan itu. Jadi mungkin saya pengelola keuangan sekolah ini ternyata luar biasa, meskipun semesterannya berhenti itu ternyata nggak berhenti tugasnya gitu. Ada buku baru, ada belanjaan baru, seperti itu sih. Luar biasa sekali, sangat loh Bu. Itu menandakan bahwa pekerjaan Bu Puspa itu bagus.
keren dan diakui bahwa gak cuman guru, jenengan juga dikasih tambahan sebagai pengelola keuangan. Nah, mungkin saya mau menanyakan tentang ukuran keberhasilan pertemuan ini dalam peningkatan kompetensi yang jenengan tadi sampaikan tentang pengelolaan keuangan adalah sebagai tugas tambahan panjenengan. Selain itu bahwa tugas utamanya adalah sebagai guru yaitu wali kelas. Nah, bagaimana nanti ukuran keberhasilan ini? Ukuran keberhasilan saya saat ini bisa ngobrol dengan Bu Dewi itu saya ingin mendapatkan bahwa saya memiliki solusi untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang wali kelas. Terus dalam harus di sisi lain dengan kelas yang kondusif, menyenangkan, tetapi di sisi lain saya harus menyelesaikan laporan serta sebelum-sebelumnya itu. Jadi harapan saya hari ini saya sedikit bisa ngobrol dengan Bu Dewi untuk ini seperti apa ini? Saya harus seperti apa kan gitu. Harus seperti itu bisa membagi. Nah, mungkin untuk mencapai dari kompetensi yang sudah jenengan inginkan itu, apa tujuan yang sudah jenengan capai gitu, yang sudah Anda lakukan untuk mencapai tujuannya itu apa? Selama ini kalau yang di kelas sebelumnya karena kebetulan saya di kelas 3, jadi saya kan ngajarnya juga tidak sampai pukul 12 gitu. Jadi di situ saya memaksimalkan bersama anak, pembelajaran yang kondusif gitu. Kemudian untuk selanjutnya selepas di jam 12 saya mulai mengerjakan nih, bahasanya kita mencicil pekerjaan. Mencicil. Jadi kan kalau laporan itu kan tidak hanya laporan, jadi harus ada pertanggungjawaban, misalnya pengecekan barang itu karena itu kita pertanggungjawabkan. Jadi yang selama ini yang telah berjalan, tujuan yang saya sudah capai yaitu saya cukup bisa untuk membagi waktu meskipun sedikit kepontal-pontal, sedikit, membagi tapi waktu benar. Bisa balik lagi. Seperti itu. Memilih yang menjadi prioritas. Betul, iya. Apa yang bisa jenengan lakukan saat itu, nggih. Iya. Nah, selain membagi waktu, mana yang lebih prioritas seperti itu. Nah, apa yang selain itu yang jenengan butuhkan untuk melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan dari kompetensi yang Anda inginkan tadi? Kira-kira apa yang dibutuhkan oleh Puspa? Saya mungkin membutuhkan strategi dalam pengelolaan diri sendiri sebagai seorang wali kelas. Kemudian saya sebagai pengelola keuangan. Jadi kalau nilai itu sebisa mungkin saya mengerjakannya itu di jam-jam yang antara jam 8 sampai dari jam 7 sampai jam 12. Nanti bolehlah waktu 1 jam, 2 jam atau dan selanjutnya ini saya dengan waktu setelahnya baru nih di pengelola keuangan karena memang yang tidak bisa terlepas memang yang utama kan wali kelas. Seperti itu. Jadi, bagus sekali. Dan beberapa sudah ada pelaporan yang saya kerjakan terlebih dahulu sebisa mungkin, termasuk dengan nilai yang harapannya di ke belakang bisa langsung merekap tanpa ini. Ya meskipun ending-endingnya keluar dari kelas itu biasanya keluar pukul sekian jadi sekian gitu. Memang harus perjuangannya ya. Iya, betul. Sangat menginspirasi loh Bu panjenengan, sangat keren sekali bahwasanya apa yang sudah dikerjakan itu support system juga penting sekali ya yang dibutuhkan. Strategi merupakan penting sekali nggih. Nah,
Selain yang jenengan butuhkan itu, mungkin kita bahas tentang strategi untuk membagi waktu panjenengan. Mungkin jenengan bisa ceritakan kepada saya bagaimana membagi waktunya biar apa yang tadi jenengan prioritaskan, apa yang lebih priority. Nah, itu pripun, Bu? Iya, karena saya menyadari juga bahwa saya sebagai seorang guru, berarti prioritas saya juga sebagai wali kelas yang tidak bisa tertinggal, bahwa tugas tambahan adalah resiko. Jadi untuk nilai atau persiapan soal-soal atau penilaian sumatif, formatif itu sebisa mungkin saya kerjakan sedari awal, atau kalau bisa setelah anak selesai itu yang saya kerjakan gitu. Karena kan tidak semua jam itu kan efektif. Adalah biasanya masuklah nanti terbantu dengan orang lain atau siswa yang lebih kondusif itu mungkin juga bisa. Jadi untuk selanjutnya mungkin saya tidak ingin menunda waktu, Bu. Jadi yang prioritas tadi terlebih dahulu, dan untuk kelanjutannya saya tidak ingin menunda-nunda bahwa ini pelaporan jangan sampai, karena kan kalau pelaporan serentak nggih dari semester setiap 6 bulan sekali. Jadi itu yang saya upayakan, dan kesehatan badan terus terang saya jaga, dan agar mood saya juga bagus di hadapan anak-anak untuk mendapatkan anak yang kondusif. Ketika anak kondusif kan juga kita merasa terbantu, kita mood bagus, bekerja tuh juga dengan luar biasa, anak nyaman, kita bekerjanya juga menjadi enak di pekerjaan apapun meskipun itu berat. Itu. Berarti memang memanajemen waktu itu adalah hal yang penting sekali, karena hal-hal apa yang menurut panjenengan mungkin hal-hal apa yang bisa membuat pelaporan jenengan itu tepat waktu dengan maksimal? Ya, saya di sini dibantu oleh beberapa, jadi ada tim aset, ada misalnya pengelolaan yang lain gitu. Seperti bos yang lain gitu. Jadi sebisa mungkin manage waktunya itu untuk yang memang yang tidak bisa dikerjakan oleh orang lain akan saya prioritaskan terlebih dahulu, seperti itu. Nggih, Bu Dewi. Keren sekali, sangat luar biasa. Memang tambahan waktu, tambahan tugas itu memang membutuhkan waktu yang memang harus tepat kita membaginya ya, Bu. Keren, Bu Puspa sangat hebat sekali. Mungkin apa lagi ya? Mungkin menurut saya pembagian waktu yang jenengan sampaikan itu sudah baik ya. Mungkin dalam tugas tambahan ini mungkin ada tantangan lagi yang membuat jenengan masih masih sampai sekarang tuh aku harus gimana, mungkin seperti itu. Iya kan, ketika pelaporan itu kan ini toh Bu, kan bukan hanya pelaporan, misalnya pajak harus membayar, kita di jalan gitu kan ya, sedangkan harus keluar, nggak usah gitu, pembayaran listrik saja kan otomatis kan kita kan harus keluar, harus pergi. Bahkan saat ini tuh hari ini itu pelaporan itu sudah jadi pun masukkan dulu ke Korwil, dicek ada revisi atau tidak, udah di copy, masukkan ke sini-sini seperti itu. Jadi di sisi lain anak-anak itu juga ini luar biasanya, anak yang saat ini tuh alhamdulillahnya terkondusif gitu. Iya, jadi mudah diajak. Saya nggak pernah membayangkan loh Bu Dewi, kemarin tuh kan saya kelas 3, Anandanya kelas 2 gitu. Saya lihat di situ, wah ini apa besok saya mampu untuk mengelola. Tapi hari ini ya meskipun
kadang off the box gitu. Out of the box gitu kan ya, yang kita prediksi gitu itu. Tapi ternyata mengasihkan. Kadang kita ngajak bersama kayak hari ini saya membuat kesepakatan kelas, struktur organisasi gitu. Dan kebetulan ketika anak-anak itu saya mengutak-utik apa komputer tuh terus pada lihat gitu. Ih, Bu Guru bisa ya gitu tuh. Oh gitu. Oh ternyata hal kecil ini saya kok jadi anak-anak tuh penasaran dengan apa yang saya lakukan gitu. Jadi itu yang kadang imun tersendiri bahwa ketika saya bisa anak-anak itu nyaman dengan saya untuk kerja lebih lanjutnya juga terasa nyaman seperti itu. Jadi cukup mengasihkan itu meskipun ya kadang ada drama gitu. Tapi selama 2 hari ini karena dengan apa sebagai wali kelas yang baru masih bisa aman lah gitu. Untuk pembelajaran masih aman. Walaupun ya kita kan buat kesepakatan kelas, terus budaya positif yang harus saya sampaikan. Iya. Ya. Keren sekali Bu. Pembicaraan kita, percakapan kita ini sangat bermanfaat sekali dan bisa membuat apa ya? Saya juga menjadi banyak ilmu yang saya dapat dari panjenengan. Keren sekali Bu. Terima kasih atas waktunya hari ini. Ya, semoga kita bisa semakin baik lagi. Terima kasih loh Bu Dewi. Jenengan ngasih kesempatan saya saat ini, saya jadi lega, lebih bisa gitu. Alhamdulillah, kita sama-sama bisa mengeluarkan. Sampai berjumpa di pertemuan kita selanjutnya. Baik, Bu Dewi. Semoga selalu sehat dan amin. semangat. Terima kasih, sama-sama Bu Dewi.